إلا الله وحده لا شريك له رب الناس وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الأحشاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk bergerak dan berkarya selama hayat masih di kandung badan. Rasulullah SAW mengingatkan agar umatnya senantiasa berusaha dan berhati-hati terhadap waktu luang atau waktu kosong. Waktu kosong bisa menjadi ladang subur bagi setan untuk menanamkan kemungkaran. Dengan demikian, bekerja adalah jalan lain untuk membendung kejahatan. Dengan kata lain, orang yang bekerja keras hakikatnya sedang merintis jalan kemuliaan. Berjuang, berkarya, berusaha, dan bekerja adalah keniscayaan dalam hidup, baik dalam keadaan susah maupun senang. Menurut Ibnu Katsir, bekerja termasuk bagian dari sunnah para nabi. Nabi Zakaria alaihissalam adalah tukang kayu. Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi dan menjualnya sendiri. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi Daud itu tidak akan makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Siapa yang tidak mengenal Nabiullah Daud alaihissalam? Selain seorang nabi, beliau telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dan harta yang melimpah. Walau begitu, beliau tidak merasa gengsi untuk bekerja dengan tangannya sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau tidak mengajarkan berpangku tangan dan mengharap belas kasih dari orang lain atau dari umat yang dipimpinnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahtaliba ahadukum usmatan ala zahri khairun lahu min an yas'ala ahadan wa yu'tiyahu aw yamna'u." Sungguh, seseorang dari kalian memangkul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wal Muslim. Imam Ar-Raghib Al-Asbahani pernah berkata, siapa saja yang tidak mau berusaha dan bekerja, maka nilai kemanusiaannya telah rusak, bahkan nilai kebinatangannya, dan menjadi orang yang telah mati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengambil contoh misalnya, masyarakat lebih menghargai tukang sayur keliling yang mampu menghidupi dirinya serta secara mandiri daripada pengangguran. Allah mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan. Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk bekerja mencari rezeki di siang hari, dan pada malam harinya digunakan untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga agar bisa kerja lagi pada esok harinya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Quran surah An-Naba ayat 10. Tidak bekerja adalah sikap setan. Setan selalu membisikkan pada manusia agar meninggalkan usaha dan ikhtiar. Setan meniupkan rasa malas pada manusia agar manusia tidak berusaha. Cukup menunggu sampai ketentuan takdirnya datang. Padahal rezeki harus dicari dengan kerja keras. Orang yang dengan gigih bekerja keras, membanting tulang, mencari rezeki dari memeras keringat dan makan dari hasil itu, maka itu lebih baik dari makan hasil yang diperoleh dari harta warisan atau pemberian orang lain. Orang yang senantiasa bergerak dan bekerja menandakan keimanannya yang bersangkutan dalam kondisi aktif dan dinamis.
sebagaimana mereka yang menikmati bermalas-malasan alias gemar pangku tangan menetapkan dirinya sedang dilanda impotensi iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah ya Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang baik dan yang nyata, lalu diberinya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Taubah 105. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut ayat ini, rezeki harus diusahakan. Bertalian dengan ayat lain, Allah telah tegas menyatakan bahwa cara mendapatkan rezeki adalah dengan bekerja. Fa idza quriyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlih. Fa idza quriyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam rangka bekerja mencari nafkah, menurut riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syubul Iman, ada 4 prinsip atas kerja yang diajarkan Rasulullah SAW. 4 prinsip itu ialah: 1. Bekerja dengan cara yang halal. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Kemuliaan pekerjaan sungguh tidak bisa dilihat dari jenisnya. Setelah memenuhi 4 prinsip di atas, nilai sebuah pekerjaan akan diukur dari kualitas niat dan pelaksanaannya. Itulah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan mengantarkan pelakunya ke pintu surga. Demikian uraian khutbah singkat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar bekerja keras. Dengan menjadi pekerja keras, Allah akan memuliakan dan mensukseskan kita dunia dan akhirat.